Perkenalkan, nama saya Noel Rolos dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan program Simple Smoothing dengan judul Jadwal Belajar Mahasiswa Berdasarkan Efisiensi Waktu. Menjelaskan yang pertama data. Nah, variabel efisiensi sama dengan tanda kurung nilai-nilai variabel efisiensi ini dia untuk menyimpan data efisiensi waktu belajar mahasiswa selama 7 hari. Nah, nilai yang pertama 60 berarti 60% waktu yang digunakan secara efisiensi. Nah, list ini adalah contoh data yang akan diproses. Lanjut, variabel berikut Windows sama dengan 3. Nah, variabel Windows ini untuk menentukan berapa banyak data yang digunakan untuk menghitung rata-rata bergerak. Artinya, rata-rata dihitung setiap 3 hari berturut-turut. Nah, variabel berikut hasil smoothing sama dengan tutup kurung, tanda kurung. Nah, artinya variabel list kosong hasil smoothing disiapkan untuk menampung hasil perhitungan rata-rata bergerak atau hasil kemulusan data. Nah, kita lanjut, kita masuk di rumus yang kita gunakan. For in then tanda kurung nilai kurung nilai tanda dalam kurung efisiensi kurang Windows plus 1, artinya untuk melakukan perulangan sebanyak jumlah data yang bisa dihitung rata-ratanya. Contohnya jika ada 7 data dan Windows sama dengan 3, maka bisa dihitung 5 kali atau dalam tanda kurungnya 7 kurang 3 plus 1. Kita lanjut. Nah, rata sama dengan sum. Ini untuk menghitung rata-rata dari 3 data tersebut. Nah, lalu masuk di dalam kurungnya efisiensi buka kurung I.2i plus Windows tutup kurung. Nah, ini untuk mengambil 3 data berturut-turut, misalnya hari pertama sampai hari ketiga, lalu hari kedua sampai hari keempat, dan seterusnya. Nah, kita lanjut hasil smoothing event. Hasil smoothing event untuk menambahkan hasil ke daftar hasil smoothing, lalu round rata 2 untuk membulatkan hasil kedua angka di belakang koma. Nah, kemudian program menempelkan hasil dalam bentuk tabel. Di sini dia menggunakan print dalam loop untuk menempelkan tabel. Di sini dalam if ada baris print. Nah, baris print ini membuat 3 kolom, yaitu hari ke n, efisiensi keharian, dan hasil smoothing. Dan selanjutnya di bagian else ini untuk kalau suatu hari belum ada hasil rata-rata, jadi cuma menekan tanda garis. Selanjutnya analisis atau interpretasi. Dari sini logikanya sederhana. Kalau nilai smoothing terakhir lebih tinggi dari yang sebelumnya, berarti tingkat trend efisiensi meningkat. Kalau tidak, ini di dalam else, berarti efisiensi belajar menurun. Perkenalkan, nama saya Charlie Manuel Marimbing dari kelas 5T7.
dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan hasil output dari program yang kami buat, yaitu program smoothing jadwal belajar mahasiswa. Jadi di sini hasil yang kami dapat dari program smoothing jadwal belajar mahasiswa. Di sini kami menggunakan 7 hari berturut-turut untuk belajar mahasiswa, jadwal belajar mahasiswa. Dan pada hari yang pertama itu efisiensinya dihitung dari sebagai persen. Jadi hari pertama itu hasil efisiensinya adalah 60%, kemudian hari yang kedua hasil efisiensinya 70%, kemudian yang ketiga 60%, lalu yang keempat 80%, dan yang kelima 75%, dan yang keenam 85%, dan yang terakhir yaitu 90%. Nah, untuk menghitung hasil rata-rata dari efisiensi belajar mahasiswa, di sini kami menggunakan yaitu efisiensi 1 tambah efisiensi 2 tambah efisiensi 3. Jadi kami menggunakan 3 hari untuk menghitung hasil smoothingnya atau menghitung rata-rata dari jadwal belajar mahasiswa. Jadi di sini dia menghitung dari hari pertama, 2, dan 3 untuk mendapatkan hasil dari hari pertama, untuk mendapatkan hasil rata-rata dari hari pertama. Jadi 60 tambah 70 tambah 65 dirata-ratakan menjadi 65 hasilnya. Kemudian seterusnya begitu. Jadi yang ini dia kemudian menghitung dari 2, 3, 4, kemudian dirata-ratakan menjadi 71,67. Kemudian yang ketiga 65 tambah 80 tambah 75, di sini dia mendapatkan 73,33. Dan kemudian yang keempat, di sini 80 tambah 75 tambah 85, di sini rata-ratanya sama dengan 80. Dan kemudian yang kelima, di sini 75 tambah 85 tambah 90, di sini rata-ratanya adalah 83,33. Dan di sini hari yang keenam di sini tidak ada dikarenakan hasil smoothingnya itu hasil rata-ratanya kita hitung menggunakan 3 hari berturut-turut untuk menemukan hasil rata-ratanya, karena di hari ke-6 ini hanya sampai 7, jadi dia tidak bisa menghitung rata-rata dari hari yang ke-6 karena dia harus memiliki 3 data, yaitu hari 6, 7, dan 8. Kemudian juga berikut yang hari ke-7 sama seperti yang hari yang ke-6. Dan di sini rata-rata hasil smoothing terakhir di hari yang kelima adalah 83,33, di mana efisiensi belajar meningkat secara konsisten. Jadi kesimpulan yang kami buat dari program smoothing jadwal belajar mahasiswa ini, yang pertama, kita dapat melihat hasil rata-rata dari efisiensi belajar mahasiswa dengan menggunakan metode moving average, di mana dia menghitung rata-rata dari data efisiensi dari hari pertama sampai ketiga. Dan kemudian dia dapat menggambarkan strategi yang kita buat dalam program ini berhasil untuk menghitung rata-rata jadwal belajar mahasiswa. Jadi sekian penjelasan saya dari program yang kami buat dari kelompok 3. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih.